Almarhum Paus Fransiskus pada sekitar tahun 2019 mengatakan, pemberian makanan untuk anak-anak sekolah bukan sekadar panggilan untuk beramal, tetapi sebuah mandat untuk keadilan. Sayangnya, sekali lagi sayangnya, banyak pihak di Indonesia termasuk majalah Tempo yang menentang program ini dengan alasan dan tudingan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kawan Minmot, pihak-pihak yang tidak setuju dengan program makan bergizi gratis atau MBG mengusulkan agar salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu dikaji ulang. Bahkan majalah Tempo meminta agar program tersebut dihentikan dan dananya dialihkan untuk membangun industri padat karya. Padahal pembangunan industri padat karya juga menjadi salah satu program prioritas Prabowo yang beberapa sisinya beririsan dengan program makan bergizi gratis. Para penentang program MBG ini bila kita kelompokkan pada umumnya adalah kalangan menengah terdidik yang menurut Ulil Absyar Abdallah terkadang tidak terkoneksi dengan realitas atau kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat. Seperti kenyataan bahwa masyarakat masih banyak masyarakat Indonesia yang hidup dalam kemiskinan dan miskin ekstrim. Sehingga saking miskinnya mereka tidak mampu menyediakan makanan bergizi untuk keluarga, termasuk anak-anaknya yang sedang tumbuh kembang dan memerlukan pemenuhan gizi yang baik, agar tumbuh menjadi anak-anak yang sehat secara fisik, serta memiliki kecerdasan intelektual yang dapat diandalkan. Anak-anak ini menurut Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, ada yang masih dalam kandungan, ada yang sudah menjadi balita, dan ada pula yang sudah bersekolah di bangku taman kanak-kanak, SD, SMP, dan SMA. Sekitar 60% dari anak-anak itu lahir di tengah keluarga miskin dan miskin ekstrim. Dan tidak pernah mereka menemukan menu makanan dengan gizi seimbang karena ketidakmampuan orang tuanya yang pendapatannya rata-rata berada di bawah 1 juta rupiah per bulan. Kondisi semacam ini disaksikan sendiri oleh Presiden Prabowo Subianto ketika meninjau pelaksanaan program MBG di beberapa sekolah. Prabowo menemukan banyak anak-anak yang membawa pulang ke rumah mereka makanan yang disediakan di sekolah untuk diberikan kepada keluarganya yang memerlukan makanan tersebut. Bahkan ada anak-anak yang tidak pernah sarapan pagi sebelum berangkat ke sekolah karena di rumahnya tidak ada makanan. Kondisi seperti ini memerlukan intervensi pemerintah, terutama dalam menghadapi bonus demografi menjelang tahun 2045. Berdasarkan pemaparan Dadan Hindayana dalam Sarasehan Ekonomi belum lama ini, setiap 1 menit di Indonesia lahir 6 orang anak, atau sekitar 3 juta anak per tahun, dan akan tumbuh mencapai 324 juta pada tahun 2045. Anak-anak itu harus mulai memperoleh asupan gizi yang seimbang sejak dalam kandungan. Oleh karenanya, program MBG pun menyasar ibu hamil yang diharapkan akan melahirkan anak yang sehat. Kemudian anak-anak balita, terutama dalam pertumbuhan 1000 hari pertamanya untuk mencegah stunting. Dan fase selanjutnya yang tak kalah pentingnya adalah saat anak-anak itu bersekolah hingga usia 18 tahun. Dengan pemenuhan gizi yang seimbang, anak-anak itu akan tumbuh dengan kondisi fisik yang optimal. Ada sekitar 82,9 juta penerima manfaat program MBG di seluruh Indonesia. Mereka terdiri atas sekitar 5 juta ibu hamil per tahun, 40 juta balita, 44 juta siswa sekolah mulai dari tingkat TK atau PAUD hingga SD, SMP, dan SMA, serta sekitar 5 juta santri yang tersebar di berbagai pesantren.
Guna memenuhi persediaan makanan dengan gizi seimbang bagi para penerima manfaat tersebut, dibutuhkan sekitar 200 kg beras dan 3.000 butir telur ayam untuk sekali masak. Itu di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang didirikan Badan Gizi Nasional. Dengan target 32.000 SPPG di seluruh Indonesia pada bulan November mendatang, yang akan melayani 82,9 juta penerima manfaat, maka artinya dibutuhkan 82,9 juta telur ayam untuk sekali masak, atau sekitar 400.000 ton telur ayam per tahun. Ini berarti sebagian besar hasil produksi para peternak ayam petelur lokal di Indonesia akan terserap program MBG. Bukankah hal ini akan semakin memacu dan menggairahkan para peternak? Bagi para petani sayuran, program MBG ini juga dapat dijadikan peluang emas karena setiap harinya dibutuhkan sekitar 300 kg sayur dan buah-buahan di setiap SPPG, serta 40-50 liter susu per hari. Guna memenuhi kebutuhan penyediaan susu ini diperlukan tambahan sekitar 1,5 juta ekor sapi. Jumlah kebutuhan yang telah disebutkan tadi belum termasuk kebutuhan akan daging ayam, daging sapi, dan ikan. Untuk melaksanakan program MBG ini, kawan Minmot, Badan Gizi Nasional atau BGN membuka peluang seluas-luasnya bagi para pengusaha UMKM, restoran, dan kantin-kantin sekolah guna menjadi mitra BGN. Berdasarkan laporan Kepala BGN, Dadan Hindayana, banyak restoran yang hampir bangkrut di berbagai daerah kini bangkit kembali setelah menjadi mitra BGN, sebab mereka memperoleh pelanggan tetap atau customer fix sebanyak 3.000 orang per hari. Dadan memberikan contoh sebuah kantin sekolah di Sekolah Bosowa Insani Bogor, Jawa Barat, yang juga melayani 10 sekolah di sekitarnya melalui program MBG, sekarang bisa memperoleh pendapatan sebanyak 6 juta rupiah per hari, atau meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan pendapatan sebelumnya yang hanya mencapai 2,3 juta rupiah per hari. Selain itu, menurut Dadan, banyak ibu-ibu berusia 40 hingga 45 tahun yang selama ini tidak memiliki penghasilan sama sekali, kini sudah bisa mengantongi uang sekitar 2 juta rupiah per bulan setelah ikut serta dalam pelaksanaan program MBG. Untuk menjadi mitra BGN juga tidak sulit bagi para pelaku UMKM yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Bisa mendaftar secara online melalui situs www.bgn.go.id. Sistem penyaringannya pun dilakukan secara transparan. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, program MBG membuka peluang kerja yang cukup luas, karena untuk setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi diperlukan sekitar 50 orang tenaga kerja atau sekitar 1,5 juta orang di seluruh Indonesia. Untuk itu, pemerintah kini sedang menyiapkan Satuan Sarjana Pelayanan Pemenuhan Gizi yang terdiri dari sarjana-sarjana terbaik dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Sarjana-sarjana ini dididik secara khusus di Universitas Pertahanan RI selama 34 bulan. 2 bulan dilatih untuk menjadi Komcad atau Komando Cadangan, dan 2 bulan lagi pelatihan teknis keamanan pangan, teknis penyiapan makanan, dan teknik budidaya pertanian. Dari batch pertama pendidikan dan pelatihan ini, sekarang sudah ada 2.000 sarjana terlatih yang sudah bekerja di lapangan di seluruh Indonesia. Dan di setiap SPPG ada seorang ahli gizi yang melakukan quality control terhadap makanan yang dipersiapkan, sekaligus memberikan konsultasi gizi kepada ibu hamil dan kaum ibu yang memiliki balita. Program makan bergizi gratis ini
mendapat sambutan baik dari organisasi-organisasi keagamaan. Di antaranya organisasi Nahdlatul Ulama yang berjanji akan membentuk 1.000 SPPG dan organisasi Muhammadiyah yang akan membentuk 500 SPPG. Tentara Nasional Indonesia juga berjanji akan membangun 2.000 SPPG dan Kepolisian Republik Indonesia serta Badan Intelijen Nasional masing-masing akan membangun 1.000 SPPG. Dukungan dan bantuan yang sangat besar itu tentunya sangat menggembirakan Badan Gizi Nasional. Dan memang sudah selayaknya program MBG ini mendapat dukungan dan bantuan semua pihak karena tujuannya adalah untuk membentuk generasi emas menuju Indonesia Emas 2045. Dengan kata lain, program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo dan dijadikan program nomor 1 dalam 8 program terbaik cepat itu adalah program yang dicanangkan untuk jangka panjang. Jangka waktu 20 tahun atau satu generasi yang melewati jangka waktu masa bakti kepresidenan yang hanya 5 tahun. Artinya, program ini harus terus berjalan siapapun yang akan menjadi presiden setelah Prabowo Subianto. Prabowo tidak hanya memikirkan masa bakti kepresidenannya, program-programnya dicanangkan untuk waktu yang sangat jauh dan sangat panjang demi generasi mendatang. Sehingga menjadi aneh dan mengherankan jika ada pihak-pihak yang meminta agar program MBG ini dihentikan. Menghentikan program MBG sama artinya dengan memutuskan harapan masyarakat yang membutuhkannya, terutama masyarakat miskin yang tidak pernah mampu menyediakan makanan dengan menu gizi yang seimbang. Ini juga bisa berarti mematikan masa depan bangsa. Dalam pelaksanaannya di lapangan, program MBG memang masih belum 100% sempurna. Masih ditemukan banyak kekurangan karena program MBG merupakan program yang benar-benar baru di Indonesia dengan cakupan kegiatan berskala sangat besar dan sangat luas. Bahkan jumlah satuan pelayanannya pun masih jauh dari target. Hingga akhir Maret lalu, baru tersedia 1.533 satuan pelayanan yang memberikan pelayanan kepada para penerima manfaat sekitar 3 juta penerima manfaat. Sedangkan targetnya adalah 32.000 satuan pelayanan yang akan melayani sekitar 82,9 juta penerima manfaat. Badan Gizi Nasional terus-menerus melakukan evaluasi untuk meningkatkan pelayanannya, termasuk mengevaluasi kembali mitra-mitra MBG yang kurang bertanggung jawab. Namun kekurangan-kekurangan itu tidak bisa dijadikan alasan untuk menghentikan program MBG, karena menghentikan program MBG sekali lagi sama artinya dengan memutus harapan masyarakat yang sangat membutuhkannya, menutup peluang peningkatan lapangan kerja yang sudah terbuka luas, serta mematikan peluang para petani, peternak dan nelayan, serta pelaku UMKM untuk memperoleh keuntungan demi kesejahteraan mereka. Masyarakat kelas menengah terdidik yang rata-rata berasal dari keluarga berada mungkin memang tidak membutuhkan program makan bergizi gratis, tetapi bukan berarti harus menghambat program ini, karena ada puluhan juta rakyat miskin yang lebih membutuhkannya. Kawan Minmot, sebelum kita akhiri program ini, mari kita simak ucapan para tokoh dan lembaga internasional mengenai pentingnya program makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah. Seperti yang diunggah akun Instagram Prabowo for Nation and Indonesia berikut ini. Almarhum Paus Fransiskus pada sekitar tahun 2019 mengatakan, pemberian makanan untuk anak-anak sekolah bukan sekadar panggilan untuk beramal, tetapi sebuah mandat untuk keadilan. Sedangkan menurut Bank Dunia,
program pemberian makanan untuk anak-anak sekolah akan menghasilkan investasi tertinggi dalam kebijakan publik hingga $9 untuk setiap $1 yang dibelanjakan. Kemudian Direktur Jenderal UNESCO, Audrey Azoulay, mengatakan, akses terhadap makanan sehat di sekolah adalah bagian dari hak atas pendidikan. Ini tentang martabat, kesetaraan, dan kesempatan. Direktur Eksekutif World Food Program atau Program Pangan Sedunia mengatakan, jika Anda ingin menghilangkan lingkaran kemiskinan, makanan untuk anak-anak sekolah merupakan salah satu investasi paling cerdas yang dapat Anda lakukan. Membantu anak-anak belajar, tumbuh kuat, dan tetap bersekolah. Gordon Brown, mantan Perdana Menteri Inggris yang kini menjadi utusan khusus PBB untuk pendidikan global, mengatakan, pemberian makanan di sekolah bukanlah bentuk amal, tetapi investasi sumber daya manusia, produktivitas, dan perdamaian, serta stabilitas jangka panjang. Lalu Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres, mengatakan bahwa pemberian makanan untuk anak-anak sekolah adalah alat ampuh untuk memerangi kelaparan, mendukung kesehatan, dan pembelajaran anak-anak, serta mempromosikan pendidikan, terutama bagi anak-anak perempuan. Masih banyak kutipan ucapan tokoh-tokoh internasional lainnya terkait pemberian makanan bergizi untuk anak-anak sekolah yang diunggah akun Instagram ini. Tetapi kutipan-kutipan tadi agaknya sudah cukup membuktikan bahwa program makan bergizi gratis yang digagas dan dilaksanakan Presiden Prabowo Subianto seiring dan sejalan dengan pandangan global. Sayangnya, sekali lagi sayangnya, banyak pihak di Indonesia termasuk majalah Tempo yang menentang program ini dengan alasan dan tudingan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Sampai di sini dulu kawan Minmot. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia menjadi subscriber kami dan Anda yang sering memberikan like, share, dan komentar. Bila Anda menyukai program Kata Minmot dan mempunyai usulan tentang topik yang layak dibahas di program ini, silakan sampaikan melalui kolom komentar. Kami akan mempertimbangkannya. Salam Minmot.